Pemilik Cahaya Trans Ahmad Warsito jadi tersangka, ini perannya dalam kecelakaan maut tol Semarang. Polisi menetapkan Direktur Utama sekaligus pemilik Po Cahaya Trans, Ahmad Warsito, 39, sebagai tersangka baru dalam kasus kecelakaan bus maut di Simpang Susun Eksit Tol Krapyak yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu. Penetapan tersangka itu disampaikan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang, Rabu, 18 Februari 2026. Menurut Syahdudi, Ahmad Warsito terbukti lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional armada bus miliknya. Berdasarkan penyidikan, kami menetapkan Saudara AW selaku Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka sejak 13 Februari 2026, kata Syahdudi. Berdasarkan hasil penyidikan, bus Po Cahaya Trans yang terlibat kecelakaan ternyata beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan, KPS, dari Kementerian Perhubungan. Bahkan, PT Cahaya Wisata Transportasi selaku badan usaha tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor-Yogyakarta itu sejak 2022 sudah beroperasi secara ilegal. Tersangka mengetahui tidak ada izin trayek dan kartu pengawasan, namun tetap memberikan izin untuk beroperasi, imbuh Syahdudi. 8 bus tak layak operasi, tes sopir hanya parkir di garasi. Fakta lain yang terungkap, dari 12 unit bus milik perusahaan tersebut, hanya 4 bus yang memiliki kartu pengawasan. 8 unit lainnya, termasuk bus berplat B72014 yang mengalami kecelakaan, tidak mengantongi KPS. Tak hanya soal perizinan, Ahmad Warsito juga dinilai melanggar prosedur keselamatan. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman di setiap kursi penumpang, sebagaimana diwajibkan dalam Permenhub Nomor 74 Tahun 2021. Selain itu, dari sisi SDM, perusahaan juga dianggap abai. Sopir bus, Gilang Ihsan Farouk, diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan, maupun uji kompetensi. Prosedurnya hanya memastikan sopir bisa memarkirkan bus di garasi. Setelah itu langsung diperintahkan membawa penumpang tanpa tes apapun, ungkap Syahdudi. Atas perbuatannya, Ahmad Warsito dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Syahdudi mengimbau para pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan perizinan, SOP, dan keselamatan, serta memastikan armada dan pengemudi memenuhi standar hukum. Kesaksian Kernet Robi Sugianto, 51. Kernet bus Cahaya Trans asal Bumiayu Brebes memberikan kesaksian detik-detik kecelakaan. Kaki kanannya tampak bengkak dan diperban tebal akibat patah tulang. Bagian kepalanya juga dibalut perban. Raut wajahnya menahan nyeri, namun kesadarannya masih penuh. Robi ditemani keluarga yang duduk setia di sampingnya, dengan wajah cemas dan penuh harap akan kesembuhan. Siang itu, petugas Jasara Harja tampak mendatangi korban dan keluarga, memastikan pendataan dan pendampingan berjalan. Dengan suara pelan dan terputus, Robi mencoba mengingat detik-detik sebelum maut merenggut nyawa belasan penumpang lain. Busnya tiba-tiba miring ke kanan. Saya nemenin sopir, saya kernetnya. Duduk di paling depan, kata dia sambil meringis kesakitan. Robi tak sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hitungan detik, kondisi berubah drastis. Setelah bus miring ke kanan, langsung nabrak pembatas jalan. Saya sadar sebentar, sudah tergeletak di tengah jalan. Kaki rasanya sakit sekali, imbuh dia. Kesadaran Robi sempat hilang timbul. Saat dia membuka mata kembali, suasana sudah berubah. Tiba-tiba bangun sudah di rumah sakit ini. Sekarang kaki kanan patah, tidak bisa duduk. Kepala juga sakit, masih nyeri, kata dia.